Oke Bolo, jadi kesimpulannya seperti ini Bolo. Kita lakukan pemupukan itu dengan cara yang tepat Bolo. Usahakan jaraknya itu jangan terlalu mepet dari pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bolo. Kita berada di kebun saat ini Bolo. Ini tanggal 17 Mei tahun 2026 pada hari Minggu Bolo. Di sini saya akan coba menjawab beberapa komentar Bolo. Yang pertama adalah, Mas, kopi saya sudah saya lakukan pemupukan kok pohon ataupun daunnya masih banyak yang kuning. Terus untuk pertanyaan yang kedua, bolehkah kita melakukan penaburan dolomit pada bulan 5 ini? Oke Bolo, simak video-video saya Bolo agar tidak gagal paham saat memahami apa yang saya jelaskan nanti Bolo. Oke, langsung saja. Biasanya kopi yang mengalami saat kita lakukan pemupukan namun untuk pohon itu sendiri masih banyak yang kuning Bolo, itu biasanya untuk nutrisinya sulit untuk terserap Bolo, dan disitu biasanya ada biang keroknya Bolo. Ada 3 biang kerok yang mengakibatkan kopi kita sulit untuk menyerap unsur hara. Dan yang keduanya biasanya itu karena saat kita melakukan pemupukan itu biasanya terlalu mepet pada batang Bolo, sehingga mengakibatkan unsur hara yang kita berikan itu sulit untuk terserap karena akar serabut tidak terdapat pada di bawah-bawah pohon kopi kita Bolo. Usahakan untuk jaraknya kita minimal 50-60 cm Bolo dari pohon. Oke, langsung saja kita pahami biang keroknya Bolo. Pada umumnya biasanya ada 3 hal yang perlu kita pahami, namun kita perlu memahami apa penyebab kopi kita masih tetap banyak yang kuning setelah kita lakukan pemupukan. Kalau memang kopi kita ini kuningnya untuk daunnya itu Bolo, semua daun itu rata kuning, itu biasanya kekurangan nitrogen ataupun sulfur Bolo, hingga menyebabkan tanah kita terlalu asam dan pH itu kurang lebih itu biasanya 5,0 Bolo. Itu akar itu tidak bisa bekerja ataupun menyerap nutrisi secara maksimal Bolo. Namun kalau kuningnya itu di sela-sela daun seperti ini Bolo, atau di sela-sela tulang seperti ini Bolo, kalau tulangnya itu masih dalam kondisi hijau, itu biasanya kekurangan magnesium Bolo, ataupun bisa juga itu kebanyakan kalium dari unsur KCl Bolo, sehingga itu dapat mengunci magnesium yang terdapat pada unsur hara tanah Bolo. Kalau kuningnya itu di daun tua Bolo ataupun daun mudanya itu masih hijau, nah itu biasanya kekurangan nitrogen ataupun magnesium, karena nitrogen pesmangan itu Bolo atau magnesium itu biasanya untuk ditransfer kepada tunas-tunas ataupun kipas-kipas baru Bolo. Kalau kuningnya di daun muda namun untuk tulang-tulang daun itu masih hijau, itu biasanya untuk kondisi tanah itu memang terlalu basah Bolo, sehingga walaupun kita lakukan pemupukan Bolo, itu biasanya tidak akan terserap oleh tanah secara maksimal Bolo, karena hujan yang terus-menerus Bolo itu bisa mengakibatkan tanah kita menjadi asam, karena untuk fosfor dan nitrogen serta magnesium itu terkunci ataupun tercuci oleh air hujan Bolo, sehingga dalam menyerap unsur hara itu untuk akar itu pun sendiri itu tidak bisa maksimal. Dan yang kedua itu kebanyakan kalsium itu atau yang terdapat pada KCl itu bisa menyebabkan kopi kita juga kuning Bolo. Dan untuk akar yang rusak ataupun lembab itu juga bisa mengakibatkan jamur, yang menyebabkan saat kita lakukan pemupukan itu tidak bisa menyerap secara maksimal, karena untuk tanah yang lembab itu bisa menyebabkan akar itu menjadi mati apabila terdapat jamur akar putih ataupun upas yang terdapat pada akar Bolo. Maka solusinya coba cek dulu di pangkal-pangkal batang itu Bolo, apabila terdapat jamur berarti untuk perakaran itu rusak Bolo, karena tanah itu mengandung jamur
karena diakibatkan oleh tanah yang masam. Kalau memang disebabkan oleh jamur, itu coba tanggulangi dulu bolo jamurnya menggunakan kuproksat bolo, agar jamur-jamur tersebut mati. Lalu kita lakukan penaburan menggunakan dolomit, dan coba kita lakukan penyepraian menggunakan ganda hasil daun bolo, agar cepat kopi kita mengalami perubahan ataupun menjadi cepat hijau bolo. Dan seminggu kemudian taburkan pupuk dolomit, agar pupuk yang sudah kita lakukan penaburan itu agar bisa terserap oleh akar bolo. Jadi kesimpulannya, habis dipupuk kopi kita tetap kuning, itu bukan berarti kurang pupuk bolo, namun karena tingkat keasaman tanah ataupun akar yang terdapat pada kopi kita itu terkena jamur. Kalau kita mempunyai alat pH tanah bolo, itu kita bisa lakukan cek pH tanah dulu, baru kita lakukan antisipasinya agar tidak salah dalam mengobatinya bolo. Kenapa air hujan itu bisa menyebabkan tanah kita asam bolo? Karena kalau hujan terus menerus bolo, itu dapat mencuci kalsium, magnesium, kalium serta natrium yang terdapat pada tanah bolo, hingga tanah itu menjadi terbawa air untuk unsur haranya bolo. Jadi di situ sangat tinggi H-nya plus AI-nya bolo. Ataupun saat kita memberikan pupuk urea atau ZA bolo, itu untuk aktivitas pencucian nitratnya bolo yang terdapat pada pupuk ZA atau urea itu bolo, itu gampang larut, dan pas saat tercuci bolo untuk H plusnya itu bolo, itu ketinggalan di tanah, mengakibatkan tanah kita menjadi masam. Biasanya bolo kalau tanah itu masam, itu untuk yang pertama itu bolo, tanda-tandanya itu adalah tanah itu biasanya banyak lumutnya bolo, dan pakis itu banyak. Biasanya untuk di pangkal-pangkal batang kopi kita seperti ini bolo, itu biasanya banyak pakis-pakis yang tumbuh bolo. Terus yang keduanya, pupuk yang ditebar tapi daunnya tetap kuning bolo, itu disebabkan karena unsur hara yang terdapat pada pupuk itu tidak bisa terserap secara maksimal bolo. Dan tanda-tandanya biasanya untuk perakarannya sendiri itu hitam bolo dan pendek-pendek, itu tidak menyebar, sehingga untuk menyerap nutrisi itu tidak akan maksimal. Dan tanda-tanda yang lain biasanya untuk jamur upas dan jamur akar itu gampang masuk bolo kalau memang tanah kita masam bolo. Maka kalau tanah masam itu biasanya untuk kopi itu banyak sekali yang terkena jamur akar putih bolo. Cara penanganannya seperti apa apabila kopi kita sudah terserang seperti itu bolo? Cara penanganannya adalah kita berikan untuk jangka pendeknya kita berikan kapur dolomit bolo. Namun kalau untuk jangka panjangnya kita bisa menambahkan pupuk kandang agar tanah kita menjadi subur bolo. Apa sih yang dimaksud dengan AI? AI itu adalah aluminium bolo. Aluminium yang terdapat pada tanah bolo, itu disingkat dengan AI. Karena aluminium itu jika larut maka itu akan menjadi racun buat akar bolo, sehingga akar serabut kopi itu menjadi pendek, hitam, dan nggak bisa menyebar bolo. Akibatnya pupuk yang kita tebar itu tidak akan terserap. Dan itu datangnya dari mana? Datangnya adalah dari tanah yang masam bolo, yang masam alami, itu yang diakibatkan hujan yang terlalu deras sehingga mencuci basah keluar makin asam untuk tanah tersebut bolo. Jadi makin banyak AI yang larut kepada tanah bolo. Kalau untuk VE sendiri, VE itu adalah verum ataupun zat besi bolo yang terdapat pada tanah. Karena kebanyakan VE itu bisa menyebabkan terkuncinya fosfor yang terdapat pada pupuk. Kalau istilah H+ itu bolo, H+ itu adalah hidrogen bolo. Hidrogen yang terdapat pada tanah bolo.
inilah yang menyebabkan pH tanah rendah bro. Makin banyak H plusnya, maka tanah itu akan menjadi asam, sehingga dapat menyingkirkan kalsium atau magnesium serta kalium yang ada di permukaan tanah bro. Dan itu datangnya biasanya dari hujan ataupun dari pupuk ZA atau urea yang kita lakukan pemupukan, sehingga akar yang terdapat pada kopi kita bro itu mengalami pembusukan untuk unsur hara organiknya bro. Terus untuk pertanyaan yang kedua, Mas, bolehkah kita melakukan penaburan dolomit pada bulan 5? Boleh sekali bro, karena biasanya kalau tanah terutama untuk tahun ini bro itu karena banyak curah hujan, nah itu biasanya tanah kita itu menjadi masam. Maka pahami ciri-ciri tanah yang masam bro seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sehingga kita saat mengaplikasikan kapur dolomit itu bisa maksimal. Oke bro, jadi kesimpulannya seperti ini bro. Kita lakukan pemupukan itu dengan cara yang tepat bro. Usahakan jaraknya itu jangan terlalu mepet dari pohon. Dan untuk yang kedua, kita pahami apa penyebab kopi kita kok menjadi kuning bro saat kita sudah melakukan pemupukan, agar tidak salah saat kita mengaplikasikan atau menangani penyebab tersebut bro, sehingga kopi tidak menyerap nutrisi secara maksimal dan kita tidak salah saat melakukan penyebaran kapur dolomit bro. Kalau jika kita memiliki alat pH tanah, usahakan kita cek pH tanah dulu agar bisa tahu apa penyebabnya, apa karena memang akar kopi kita mengalami banyak jamur, atau memang karena tanah itu mengalami tingkat keasaman yang cukup tinggi. Oke bro, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.